Perkenalkan, kami dari Poltekkes Komunitas Pangkal Pinang, jurusan Farmasi. Dengan saya Hasna Fajri Taufiko. Saya Firlia Eureka. Iya. Saya ada Fitri Indriani. Baik Bu, di sini kami izin untuk mewawancarai Ibu mengenai obat-obatan tradisional untuk menyembuhkan beberapa penyakit yang akan dibahas nanti. Pertama-tama untuk nama Ibu siapa ya Bu? Kalau saya dipanggilnya Ibu Roni. Ibu Roni ya Bu. Karena di sini kan suami kan judulnya urut dan jamu tradisional Mas Roni, karena kami orang Jawa kadang panggilnya ada yang Mbak, ada yang Ibu. Jadi Ibu Roni saja. Ya Bu. Untuk Iya. umurnya Bu? Saya umurnya 41, Kak. Berarti nama Bapak Pak Roni ya, Iya, Pak? Roni, Muhammad Saroni. Untuk umur Bapaknya? 46. Pengalaman sebagai orang yang mengobati secara tradisional itu sekitar berapa tahun? Kalau saya terus terang karena otodidak, karena dulu ibaratnya dari kecil mungkin ya namanya otodidak kan lihat lingkungan. Nah, jadi terus terang kalau terjunnya ini di Bangka saya. Jadi baru 4 tahun ini. Kalau yang memang mutlak 100% kami curahkan ke terjun ke dunia perobatan medis atau ke perobatan alternatif. Kami kasih judul jamu dan tradisional Mas Roni. Karena dulu sebelum ini kan ibaratnya punya latar belakang, kalau saya kan basicnya kan di pendidikan juga, waktu di Brunei, waktu di Saudi. Tapi yang namanya urut dan jamu itu kami bawa kemana-mana, dari Indonesia, dari kampung halaman, hijrah ke Brunei, hijrah ke Saudi sampai ke Bangka. Karena maklum waktu itu kami masih punya pekerjaan istilahnya lah, ini hanya untuk sampingan atau overtime orang sana panggil. Jadi kan misalnya ngajar juga di sekolahan kan memang seminggu kan ada liburnya. Kalau di Indonesia kan Sabtu Minggu. Kalau waktu di Brunei itu Jumat sama Minggu. Waktu di Saudi itu Jumat sama Sabtu. Lain-lain negara lain libur kan. Nah itulah 2 hari itu kami terjun ke dunia kesehatan. Gandeng sama dokter waktu di Saudi. Waktu di Brunei juga sama lah. Cuman yang terjun, bener-bener terjun tuh waktu di Saudi. Di Brunei belum begitu terjun karena kami ada anak kecil-kecil, papanya traveling kan, buka travel juga Indonesia, Malaysia, Brunei. Jadi hanya untuk overtime dan orang emergency. Kayak di Brunei itu memang kerabat diraja. Kalau kita di sini ibaratnya istana kepresidenan, kalau di sana namanya kerabat diraja tuh memang familiar dengan kami juga, minta diurut, minta jamu, minta apa gitu. Tapi orang jatuh, emergency nggak bisa jalan, macam-macam lah, orang habis lahiran kadang kan. Lu masa bisa ada kemampuan tuh, ada kelebihan, kasihan. Jadi istilahnya tuh Ya yang nyembuhkan mah Gusti Allah. kita tuh Jangan apa ya kayak karena saya. panggilan jiwa mungkin lillahi ta'alahnya tadi. Jadi ibaratnya petuah orang zaman dulu atau wasiat bapak kami yang tepatnya niatkan lillahi ta'ala dulu tanpa pamrihnya. Adapun itu bentuk materi atau materialistisnya atau apa namanya secara kita duniawi, memang kan ibaratnya itu kan saya kan ibaratnya bukan malaikat ya, manusia ya itu. Jadi istilahnya kita tuh waktu sebelum di sini tuh di Brunei 12 tahun, di Saudi 2 tahun tuh hanya menolong tuh lillahi ta'ala. Nah, itu pun ya mereka ngasih tarif ke kami menurut negara masing-masing. Ada kan ibaratnya kayak tarif, itulah kami dikasih tarif menurut alat mereka. Nah, cuman kaminya enggak narik gitu. Nah, terus kalau di Bangka awal-awal buka kami di Bangka nih 3 bulan awal kami lillahi ta'ala, ada yang nggak bayar juga,
banyak. Ada yang datang ujug-ujug minta tolong saja, nggak apa-apa. 3 bulan tuh Kak eksperimennya. Gimana respon orang sini tentang perobatan tradisional urut dan jamu, responnya bagus atau enggak? Alhamdulillah respon bagus. Ada yang komplain, Bu, kok kenapa urut sampai lama begitu, dikasih jamu ini itu nggak masang tarif? Banyak yang respon baik, alhamdulillah. Jadi kami akhirnya buka tarif Kak. Kalau satu urutan 2 jam. 1 kali urutan 2 jam, itu pun tidak patokannya tidak pakai waktu, tergantung kebutuhan. Kalau yang awal kadang sambil ngobrol, sambil ada jeda waktu, minta iklan, minta berhenti dulu, sakit dulu, sampai 3 jam 4 jam kalau perkenalan. Ibaratnya sambil ngobrol ngalor ngidul lah kata orang Jawa. Nah itu sudah 3 bulan, akhirnya kami ada komplainan atau respon baik dari orang-orang Bangka nih, kami baru berani buka tarif. Nah itu pun ibaratnya request masyarakat Bangka kan. Nah akhirnya ada yang komplain lagi, Mas Roni sudah resmi belum nih? Biasalah, wajar lah, namanya bapak-bapak pejabat, sapaan gitu ya, sentilan gitu. Oh iya Pak, minta maaf belum, nantilah kami secepatnya kami urus ke pajak gitu kan. Oh silahkan, kalau mau langsung ke pangkal atau di sini, di pangkal dulu lah sana. Akhirnya kami disuruhnya bikin NPWP Bangka. Tapi sebelum di sini juga kami ada NPWP di Jawa juga. Karena kami terus terang dari nenek moyang juga sudah ada BPOM, dari dinas kesehatan kan, ada istilahnya HO kalau orang zaman dulu. Sebelum BPOM tuh HO kan. Sebelum Depkes BPOM tuh HO namanya. Kami ada suratnya HO namanya. Sebelum sertifikat dari Jawa. Tahun 80 itu diresmikan sama waktu itu nggak salah itu siapa ya bupatinya waktu masih Bupati Jawa Baratnya tuh di Bandung tuh kan, itu tuh yang om kami waktu itu siapa ya, lupa. Itulah pokoknya tahun 80 tuh yang siapa tuh, Yogi S. Mehmet kalau nggak salah. Tuh ada famili keluarga dari bapak om sebelah bapak, Yogi S. Mehmet kalau nggak salah. Nah jadi usaha dari nenek moyang dari sebelah bapak cuman istilahnya tuh minuman atau makanan, minuman, industri home. Kalau yang sebelah ibu memang urut dan jamu tradisional, tapi dulu serbuk Kak. Jadi satu ruangan nih pakai toples yang besar-besar tuh isinya serbuk semua. Jadi kayak kunyitnya diserbukan, kayak kencur diserbukan, jahe diserbukan, kayak semua rempah tuh misalnya ada berapa puluh macam atau berapa ratus lah. Waktu itu kan kalau di Jawa banyak rempah ya. Nah itu diserbukan semua Kak. Nanti kalau misalnya penyakitnya apa baru diracik sama almarhum nenek, namanya jamu Haji Juria. Terus dimasukin ke sini. Ini kan koran nih, zaman dulu kan belum ada plastik. Dan jadi dimasukin set syaratnya diracik. Kayak yang apoteker ngerti lah, ya kayak obat pil digerus tuh. Nah itu nenek saya, nah diginiin gitu. Bungkus satu-satu lah, apoteker ngerti ya. Dimasukin ke plastik. Jadi nanti ini sehari 3 kali, misalnya untuk 1 minggu atau untuk 2 minggu. Kalau ibu-ibu melahirkan 20 hari kerigan nom, 20 hari kerigan tua, 40 hari harus minum jamu gitu. Jadi turun temurun sampailah ke kami. Cuman berhubung kami orang modern, kami terjun bikin nih kira-kira berarti 20 tahun yang lalu ya. Ya, 20 tahun yang lalu kami bikin beras kencur sama kunyit asem. Awal-awalnya dari almarhumah ibu, karena untuk kebutuhan sendiri, saya sendiri gitu. Saya sendiri. Jadi saya bikin kunyit asem sama beras kencur waktu saya masih gadis, diajar sama ibu. Nah, kalau otodidaknya memang kita kan karena familiar ya dengan rempah-rempah tuh nggak aneh lah, dari nenek
moyang tuh banyak di rumah rempah, di rumah kami. Jadi kalau saya asli detailnya tahu tuh dari almarhumah ibu. Nah, sudah saya jauh dari orang tua, saya sendiri lahiran, dikasihnya cuma 40 hari, saya masih pengen minum jamu terus, kan kita orang Jawa. Jadilah saya bikin kunyit asam sama beras kencur. Berhubung papahnya nggak cocok sama perobatan yang tadi cerita tuh, perobatan medis, kecanduan obat tuh. Jadi saya jamu, kalau jamu ini tuh Kak cocok. Nah, sudah papanya lain kan tadinya kan buka workshop awal di Brunei. Kalau kami kan, kalau sayanya kan di basicnya di pendidikan, di international school saya ngajar. Nah, habis dari buka workshop tuh banting setir ke traveling, buka travel. Nah, buka travel nih Kak, kadang kan 3 hari 3 malam tuh nggak tidur. Karena kalau lagi ngedrop beli obat Cina yang 1 biji tuh $100, nggak mempan Kak. Nggak mempan. Tapi kalau saya bikinkan kunyit asam sama beras kencur, langsung vitamin ininya apa namanya, antibodinya tuh kayak fit lagi gitu ya. Jadi spontanitas yang tadinya ngedrop kalau 3 hari sekali, kalau lagi rame penumpang, kalau mau lebaran kan mudik tuh, kita juga dari luar kan mudik ke Indonesia semua. Jadi papanya nih kadang ngedrop tuh gara-garanya kurang istirahat 3 hari 3 malam dalam perjalanan sampai rumah. Kadang sayanya sudah penumpang 3 mobil lagi dari kedutaan nih Pak. Kasihan juga kan kita rental mobil lagi. 3 hari 3 malam nggak tidur. Kadang sayanya yang udah Pak stop dulu istirahat, saya bikinkan jamu tuh Kak, langsung saya blender, saya bikinkan jamu. Papanya langsung lari ke minimarket beli kencur, beli ini, saya tulis, langsung bikin kayak gini yang pakai botol besar, saya masukin ke kulkas untuk seminggu 2 minggu buat papanya sama saya. Itu langsung Kak, spontan. Karena di sana nggak ada yang kayak gini, jadi terpaksa saya bikin. Jadi kurang lebihnya berapa ya? Kalau dari Brunei itu mungkin 18 tahun yang lalu kalau dari Brunei. Nah, jadi saya terjun bikin jamu tradisional nih memang sudah lama. Ya tadi dari gadis kan, 20 tahun yang lalu lah, umur saya 41 sekarang. Mungkin kayak umur kakak-kakak nih, pengen eksperimen, gimana sih caranya bikin jamu. Cerita-cerita sama almarhumah Mimi, ibu, akhirnya bikin. Ini fungsinya buat apa Mi? Katanya, biar wajahnya cerah katanya. Anak gadis harus minum jamu ini, biar halus, biar jangan gatal-gatal, biar mennya jangan bau, nanti lahiran pun jangan bau, air susunya nggak anyir, anaknya sehat, anaknya enggak gatal-gatal. Jadi air susu biasanya kita menetein nih kakak, nanti kalau kakaknya pada punya baby, asinya tuh kadang anyir, tapi kalau yang minum jamu enggak, karena menetralisir tadi kadar tubuh manusia. Karena kunyit asam sama beras kencurnya, itulah kurang lebihnya. Gitu. Jadi Bu, di sini kan terkenal banget gak Bu sama kunyit asam sama beras kencur kan Bu. Yeah. Menurut penjelasan Ibu tadi kan berarti dia tuh kayak meningkatkan antibodi, untuk kesehatan juga, untuk apalagi buat yang ibu hamil selesai melahirkan. Nah, di sini maaf diulangi ya. Kira-kira untuk komponen isi dari jamu tersebut apa aja ya Bu? Kalau yang beras kencur, kalau yang pokoknya kencur ya, kencur sama beras. Nah, kalau yang kunyitnya memang kunyit asem. Jadi intinya Kak, kalau misalnya kita kan tradisi Indonesia kan mbak jamu tuh 1 bakul tuh ya macem-macem kan yang kakak ketahui. Kenapa jamu kami cuma 2 botol? Ini kan yang tadi sayanya go internasional, ini kan jamunya jamu mancanegara. Bingung dong kita bawa bakulnya. Jadi akhirnya kesimpulannya yang warna putih kita masukkan ke beras kencur, yang berwarna kita masukkan ke kunyit asem. Jadi ini komposisinya memang rempah tuh dijadiin 2 saja yang 1 bakul nih, jadi 1 botol, jadi simple. Kalau ada orang misalnya kayak semacam orang jauh-jauh misalnya ngambil gitu ya, ibaratnya mau bawa, kalau misalnya banyak botol kan ribet, jadi udah dimasukin saja ke sini. Tapi kalau yang hamil jangan minum jamu ini. Hamil jangan minum, kalau habis lahiran baru minum. Orang ibu hamil nggak boleh minum. Ini
kalau kita ini fungsinya buat menghancurkan darah yang beku. Nggak boleh minum. Jadi kalau hamil muda, Iya. dia Nggak boleh. jatuh. Pokoknya hamil muda sampai melahirkan nggak boleh. Kalau habis lahiran baru boleh. Nggak boleh. Pokoknya ibu-ibu hamil tidak boleh minum jamu. Kalau dari usia anak bayi sampai lanjut usia boleh. Kecuali ibu-ibu hamil yang nggak boleh. Ibu hamil dari muda sampai lahiran tuh nggak boleh. Nggak boleh minum jamu apapun. Khususnya jamu ini lah. Khususnya jamu kami enggak saya kasih. Kalau ada ibu-ibu datang minta urut capek doang. Nah terus kami enggak kasih jamu, itu pun kode etiknya kami enggak berani pegang perut karena bukan tugas kami, itu tugas spesialis kandungan atau minimal bidan yang resmi. Kalau saya istilahnya multi, keseluruhan, ibaratnya urut semua, full body lah, semua Tapi badan. kalau bayi enggak. Kalau bayi lain Kak, kalau mau bayi, kalau misalnya ada ibu yang melahirkan sama bayi, kunyitnya saja 3 ruas ya, 3 biji tuh, 3 ruas, dicuci, dikupas bersih, diparut, disaring, nanti ada 3 sendok apa berapa sendok atau dihabisin itu nanti bayi itu kalau yang bayinya muntah bagus, kalau yang nggak muntah nanti kebawa dengan kayak semacam BAB, kayak semacam dengan kotoran. Itu tuh kalau kami orang Jawa tradisi nyekok namanya, dicekok waktu baby burah, mengeluarkan lendir yang ada di tenggorokan atau yang di saluran pernapasan yang orang kalau nggak salah bahasa medisnya pneumonia. Ya, soalnya ada anak-anak kecil atau balita atau bayi yang punya keluhan sesak napas, tapi kalau sudah besar hilang dengan sendirinya, itu gara-garanya penyumbatan lendir Kak. Jadi untuk menetralisirnya kunyitnya saja, nggak pakai ramuan semua, nggak, kunyitnya saja, khusus anak baby baru lahir. Itu untuk masukan dong, untuk input kan, orang kesehatan. Silahkan, kan ini kan masuknya kan vitamin C. Nah, artinya untuk menetralisir kan tadi kan yang lendir-lendir tadi. Berarti itu udah dari penjelasan ibu juga udah merangkum dari cara pembuatan. Sekarang saya itu mau nanya buat dosisnya Bu, maksudnya kayak untuk bayi itu sehari berapa kali, berapa gelas? Kalau misal untuk bayi, mamanya saja. Kalau misalnya bayi masih ASI ya, mamanya saja yang minum. Kan ASInya kan sehat. Kalau bayi. Kalau tapi yang pertamanya tadi yang dicekok tadi ya, yang pakai kunyit diparut saja. Gak usah yang pakai ini dulu kalau bayinya. Kalau baby asli baby born kan bayi baru lahir tuh. Nah, tapi kalau yang sudah kayak semacam setahun, 2 tahun 3 tahun, kalau sudah mau nggak apa-apa dikasih 3 sendok. Dicampur kayak tadi kakak minum, mamanya minum, anaknya dikasih 3 sendok, nggak apa-apa. Itu pun kalau misalnya kayak yang sudah bisa duduk tuh ya, setahun 2 tahun atau yang 3 tahun, kadang ada yang maunya setengah gelas umur 3 tahun, nggak apa-apa. Banyak yang setengah gelas ini. 3 tahun yang Orang setengah nggak pahit gelas. nggak Nggak pahit kan? Ya adalah sedikit. Kalau untuk itu, ibu yang pasca melahirkan tadi itu sehari berapa itu? 3 kali, 1 gelas sekali minum, komposisinya pakai gelas besar, pakai gelasnya ini. Ini setengah. Nah, dicampur kayak tadi, setengah gelas kunyit asam, setengah gelas beras kencur, penuh untuk 3 kali minum. Ini habis nih Kak, 1 pasang segini sekali minum sehari. Jadi minumnya aturan minumnya, kalau mau tidur minum, bangun tidur perut kosong. Pokoknya kalau kata orang Jawa buat dasaran, buat alas, perut kosong. Nah terus mungkin kalau misalnya kayak
tengah hari ya, tengah hari boleh diminum lagi, sama malam mau tidur kalau ibu habis melahirkan. Itu pun kalau untuk yang kayak semacam yang habis ngedrop pemulihan orang stroke. Kalau kami kan banyaknya pasien stroke, atau yang habis kecelakaan yang berat-berat, pakainya yang gelas besar ini 3 kali yang berat-berat. Kalau yang untuk biasa yang kayak kakak kayak kami lah, gelas ini pun nggak apa-apa, gelas kecil lah ukuran 200 mili, mungkin 250 mili. Kalau yang orang apa ya bahasanya, orang sehat, tidak ibaratnya tidak inilah, tidak ngedrop orangnya. Cuma untuk meningkatkan antibodi. Ya, untuk meningkatkan antibodi. Itu Bu, kalau kan pas kelahiran ya misal Iya. Bu. Nah, itu sekitar berapa lama buat misal minumnya? Kan ngasih untuk ngasih gitu biar biar apa sih? Biar udah anyir tadi tuh. Iya. Kira-kira minum ininya tuh berapa lama gitu? Kalau biasanya kan karena kami di Bangka, kalau biasanya orang Jawa habis lahiran langsung minum. Kalau kami tradisi orang Jawa sampai 40 hari. Kalau orang Bangka kadang seminggu 2 minggu saja cukup. Sebenarnya 40 hari kalau tradisi orang Jawa minumnya. Ada yang ikut tanya Kak? Ada yang ikut tanya Kak? Oh ya udah. Kayaknya itu aja Bu yang mau kami tanyain buat bahan tugas. Iya. Makasih ibunya Iya. udah bersedia untuk diwawancarai Iya. dan memberikan informasi. Iya. Ya udah. Ya udah kami tutup Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.